Seorang ibu rumah tangga harus kehilangan buah hatinya hingga harus mengasingkan dirinya di salah satu kota kecil. Rasa frustasi membuat dirinya bahkan tidak bisa berpikir jernih dan terus menyesali apa yang telah terjadi. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang pemuda yang mungkin usianya hampir sama dengan anaknya jika masih hidup. Ya, film dengan judul White Flowers yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Wanita itu adalah Martha, seorang wanita yang sekaligus ibu rumah tangga yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil dan membuat sebuah penginapan di sana. Ditemani pembantunya yang bernama Cynthia, Martha sangat terbantu karena suaminya yang bernama Adolfo bekerja di kota seberang dan itu membuat mereka terpisah jarak. Udah gitu, Adolfo juga tidak bisa datang ke sana setiap hari karena pekerjaannya yang sibuk. Di sela-sela merapikan rumah, Martha kedatangan tamu yang tidak lain adalah sahabatnya. Datang jauh-jauh dari kota seberang hanya ingin mendatangi Martha sambil ingin temu kangen di sana. Mereka jalan-jalan dan menuju sebuah tempat biliar lalu nongkrong. Ya, Erika sangat senang bisa ketemu lagi dengan Martha semenjak kejadian itu. Martha memutuskan mengasihkan dirinya jauh dari masa lalunya yang mungkin bisa dibilang kelam dan menyakitkan. Namun kala itu, Erika tidak ingin membahas hal tersebut. Dia ingin tahu bagaimana kabar Martha. Apakah dia baik-baik aja di sini? Apakah dia sudah menemukan sesuatu yang membuatnya jadi lebih bersemangat? Martha mungkin bisa aja mengatakan kalau dia baik-baik aja. Namun dalam hatinya, mungkin masih ada perasaan sedih yang terus menghantuinya hingga saat ini. Saat Erika terus mengoceh tentang bagaimana keseharian dan kabar keluarganya, pandangan dan fokus Martha teralihkan melihat seorang pemuda yang sedang main biliar. Lalu, tak lama pemuda itu dihampiri oleh seorang wanita sambil terlihat marah-marah dan kesal. Sepertinya wanita itu adalah pacarnya. Mereka terlihat cekcok hingga akhirnya keluar dari tempat itu. Selama Erika masih ada di sana, Martha akan mengajaknya jalan-jalan, pergi ke tempat yang sering ia kunjungi. Salah satunya adalah taman ini. Taman yang mereka kunjungi itu sangat luas. Banyak orang lain yang juga datang ke sana untuk menenangkan pikiran atau sekedar santai aja. Kala itu lagi-lagi Martha tidak sengaja melihat pemuda yang ada di biliar dan di sana dia bersama kekasihnya. Sepertinya perdebatan di antara mereka masih belum juga selesai. Martha lalu mengajak Erika ke sebuah spot yang lebih tenang dan ada beberapa bunga cantik yang tumbuh di daerah itu. Martha ternyata memang sering ke sana untuk menenangkan dirinya sambil memetik bunga biru yang cantik. Hingga pada akhirnya Erika harus kembali pulang. Erika hanya ingin memastikan kalau sahabatnya itu baik-baik aja. Pelukan perpisahan itu membuat Erika benar-benar sedih. Jika Martha butuh bantuan, Erika akan siap membantunya jika ia bisa. Suatu hari Martha kembali pergi ke taman tempat biasanya. Namun kala itu, dia melihat pemuda kemarin duduk sendirian sambil baca buku. Martha mendekatinya karena dia juga suka dengan buku-buku. Pemuda itu bernama German. Dibacanya Herman. Percakapan singkat mereka nampaknya membuat Martha menjadi lebih bersemangat dari biasanya. Bahkan Martha juga memberikan tawaran pada Herman. Di rumahnya banyak buku-buku dengan cerita yang unik dan bagus. Kapanpun ia mau, Herman bisa datang dan meminjam buku-bukunya yang ada di rumah. Beberapa hari kemudian suami Martha akhirnya datang. Perjalanan yang panjang membuatnya jadi cukup lelah. Malam itu mereka berbincang-bincang layaknya pasangan suami istri, membicarakan masalah pekerjaan dan keluarga yang ada di kota seberang. Sampai pada akhirnya, obrolan mereka mulai mengarah ke masa lalu. Adolfo meminta Martha untuk tidak terlalu galau dan menjalani hari-harinya. Apa yang terjadi biarlah terjadi dan biarlah berlalu. Sesuatu yang hilang tidak akan bisa kembali lagi, apalagi kalau itu adalah nyawa. Diketahui kalau anak mereka yang masih berusia 7 tahun tewas karena tenggelam saat berenang di kolam renang. Dia tidak tertolong hingga akhirnya harus pergi. Martha merasa kalau itu adalah salahnya. Jika aja dia lebih aware, mungkin anaknya masih berada di sana bersama mereka. Jika masih hidup, mungkin anaknya sudah seumuran dengan Herman. Dan jika masih ada, anak mereka mungkin sudah punya pacar. Namun sayang takdir berkata lain. Martha dan suaminya harus menerima kenyataan ini.
Suatu pagi saat Martha sedang menyiram tanaman, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Herman. Dan ternyata Herman ini adalah kekasih dari pembantunya sendiri. Ya, ternyata Herman ini memiliki dua kekasih. Cynthia mengira kalau Herman datang untuknya, namun ternyata tidak. Dia datang untuk menemui Martha. Melihat itu tentu saja Cynthia jadi agak kesal. Mengapa Herman malah ingin menemui majikannya? Herman kesana ingin meminjam buku yang sudah dijanjikan. Sembari mengobrol dan bahas buku, pandangan Herman malah fokus ke arah yang berbeda. Dia malah melihat gunung kembarnya Martha yang sedikit terbuka. Karena tidak ingin terlalu jauh berfantasi, Herman akhirnya menyudahi pertemuan itu sambil mengatakan kalau dia gerah dan ingin berenang. Kebetulan Martha orangnya juga suka berenang, jadi mereka menentukan hari untuk berenang bersama-sama. Dan hari itu adalah besok. Dan tempat yang mereka datangi adalah taman yang biasa mereka datangi. Martha datang duluan ke sana, namun karena sudah menunggu beberapa jam Herman tidak muncul, akhirnya dia berenang duluan. Setelah selesai berenang, Martha tidak sengaja melihat Herman sedang marahan sama kekasihnya di jembatan. Dari situ Martha mungkin berpikir kalau mungkin Herman tidak akan datang menemuinya. Namun nyatanya Herman datang. Karena Martha udah berenang, jadi dia mengajak Herman ke tempat lain. Ya, tempat yang pernah ia datangi bersama Erika. Suasana yang tenang dan sepi membuat mereka juga larut akan kebersamaan. Hingga hampir terjadi begituan. Untungnya Martha sadar dan teringat kalau Herman usianya jauh lebih muda. Bahkan dia menganggap kalau Herman ini adalah anaknya. Supaya tidak terlalu kecewa, Herman lantas mengambilkan bunga biru di seberang danau. Saat itu Martha melihat bayangan anaknya yang telah lama meninggal ada pada Herman. Setelah mengambilkan bunga yang cantik untuk Martha, Herman izin pulang karena sudah ditunggu oleh neneknya. Martha yang masih di sana sendirian kembali melihat sosok anaknya dari seberang danau. Seraya ingin mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Itulah tadi alur cerita film White Flowers. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.